Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Dalam video ini akan dibahas cara membuat visual struktur kristal dengan menggunakan aplikasi Vesta. Aplikasi Vesta ini merupakan aplikasi gratisan ya. Jadi boleh di-download, kemudian diekstrak dan langsung dijalankan, tidak perlu diinstal. Karena sifatnya ini portable. Sebelum menjalankan Vesta dan kita menganggap Vesta sudah ada di dalam komputer, langkah berikutnya adalah mencari informasi untuk data terkait struktur kristal yang akan kita buat. Di tulisan urip.info pada tanggal 29 Januari 2021 ini sudah ada tutorial dalam bentuk teks. Linknya juga sudah tersedia di sana untuk mendownload Vesta dan link untuk mencari informasi terkait struktur kristal yang akan dibuat. Di sini ada tautan dari icsd.kisti.re.kr. Ini dari website Korea. Ini kalau kita klik, kita akan dibawa ke sini, langsung di sini. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini perlu dilakukan pengubahan agar fokus hanya itu yang akan kita cari. Kita pindahkan di bagian N. Ini sebenarnya adalah logika yang digunakan untuk pencarian. Klik di sini eksklusif N, artinya hanya senyawa yang mengandung dua unsur itu saja yang akan kita cari. Selain itu tidak. Misalnya kalau di tutorial di sini kan kita menggambar struktur NaCl. Sekarang kita akan coba menggambar struktur magnesium oksida. Kita klik Mg, maka ini akan muncul seperti ini. Dilanjutkan, kita klik U. Oke, sudah dapat seperti ini. Selanjutnya kita langsung tekan tombol search di sini. Diklik saja di sini. Ini adalah struktur kristal yang kemungkinan sesuai dengan yang kita cari. Ini ada 3 halaman. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Mungkin agak sedikit berbeda, namun dengan prioritas biasanya di halaman pertama lah yang sesuai yang akan kita temui, yang kita perlukan. Saya langsung saja milih model struktur yang ada di urutan pertama. Saya klik di sini. Ini adalah data yang sudah tersedia, yang ini yang akan kita pakai. Ini kalau tipenya sama dengan tipe dari NaCl ya, hanya diganti Mg dan U. Ini kalau kita klik yang di bagian sebelah sini, ini saya klik kanan, kemudian kita buka di tab baru, maka kita disodori data seperti yang ada ini. Ini adalah panjang sisi dari kubus, bentuk MgO itu bentuknya kubus, mirip dengan NaCl. Kalau tidak paham bahasanya, boleh diklik di sini karena kita menggunakan Google Translate juga sudah tersedia. Nah, disinilah jari-jarinya ya. Ini kita menggunakan berapa sel? Kalau di sini kita hanya menggunakan satu sel, 1 kali 1 kali 1. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya di bagian ini, hanya ini saja jari-jarinya. Oleh karena itu, ini sudah cukup, tinggal kita langsung input data ini ke dalam Vesta. Yang pertama kita buka Vestanya dulu. Ini Vesta sudah saya taruh di depan sehingga tinggal klik saja untuk membukanya. Oke, ini adalah aplikasi Vesta. Langkah pertama, kita langsung bisa membuat struktur baru atau bisa ngeklik di sini New Structure atau Ctrl N. Diklik saja, kita akan dapatkan data model seperti ini. Mungkin di sini bisa langsung dikasih nama ya, MgO. Kalaupun tidak, nggak masalah. Kemudian kita pindah ke unit cell. Dari unit cell ini kemudian kita cek. Dari informasi di bagian sini tadi, ini kan kita dapatkan sistem kristalnya adalah bentuk kubus. Ya sudah, berarti kita akan cari bentuk kubus dengan di sini ada namanya Sg. Sg itu space groupnya. Di space group Fm-3m, kemudian di sini space groupnya adalah pada urutan 225. Jadi kita langsung ke Vesta, kemudian ini kita klik kubik, kemudian di bagian space groupnya kita bawa ke 225. Oke, ini sudah jadi. Kemudian di sini parameternya, ini lebarnya ya, panjang kali lebar kali tingginya. Kita bisa cek di website ini tadi. Kita boleh gunakan yang kalau tidak terlalu yakin, kita klik yang di sini tadi. Nah, ini panjang sisi A, B, dan C. Kalau ini sudutnya ya, ini kan 4,21. Berarti kita isikan di sana tadi 4,21 di sini. Satu saja diisikan.
Kalau sudah selesai, klik OK. Nah, di sini belum muncul. Strukturnya jelas belum muncul karena kita belum tandai bahwa ini nanti akan terisi M, G, dan O. Langkah selanjutnya adalah mengedit. Ini kita edit data. Kita langsung menuju ke parameter strukturnya. Kita klik di sini. Nah, disinilah kita akan isikan informasi atom apa, jenis apa yang akan kita taruh di dalam sistem kristal tersebut. Yang pertama kita klik New. Nah, di sini kita tuliskan simbol dari penyusun kristalnya. Ini Mg, kemudian muatannya kalau Mg dengan O berikatan berarti positif 2. Positif 2 bisa dituliskan positif 2 atau 2 saja. Kalau sudah, langsung bisa kita klik Apply. Sesaat ini langsung muncul. Jadi ini adalah posisi Mg. Tapi tunggu dulu, ini belum selesai, kita perlu tambahkan oksigen. Berarti kita tambah yang baru, New. Sini kita tuliskan oksigen O, berarti di sini juga O dan muatannya adalah negatif 2. Kemudian kita klik Apply. Kalau kita lihat dari yang ada, efeknya ini belum muncul karena ada sesuatu yang harusnya kita isikan di bagian sini. Jadi kalau ini kita perlu modif. Jadi XYZ-nya itu untuk posisi O, kita bisa lihat di sini tadi. Nah ini posisi, kalau Mg kan di pusatnya ya, dianggap sebagai pusat, kemudian oksigen itu berada di 0,5 angstrom. Langsung kita tuliskan di bagian tadi. Ini kita ganti 0,5. Semuanya ini kita ganti 0,5. Oke, setelah itu apply. Nah, sekarang sudah muncul. Walaupun secara struktur ini belum benar ya, karena Mg kalau melepaskan elektron berarti ukurannya akan lebih kecil, sedangkan oksigen kalau bermuatan negatif dia akan lebih besar. Jadi yang ada ini nanti perlu kita lakukan modifikasi. Tapi di bagian ini, tahap ini sudah oke, kita tinggal klik OK. Sekarang kita lakukan modifikasi ukuran jari-jari ion. Mg ukurannya berapa, O berapa. Lagi-lagi kembali lagi ke sini tadi. Ini kita punya informasi bahwa jari-jari ion dari Mg2+ itu 0,294, sedangkan oksigen 0,726. Maka kita langsung tarik ke bawah, di sini ada tulisan property. Diklik saja ya, property sini. Kemudian kita pindahkan ke atom. Nah, disinilah jari-jari akan kita perbaiki. Yang ditampilkan ini adalah Mg dalam bentuk jari-jari atom, bukan jari-jari ion. Oleh karena itu, kita lakukan modifikasi di sini sesuai dengan data yang ini tadi, 0,29. Kita boleh langsung salin, kemudian diisikan di sini, Ctrl V. Kemudian pewarnaan juga boleh kita edit di sini sebenarnya, tapi untuk hal ini kita tidak ubah, kita biarkan standar seperti itu saja. Kemudian kita klik OK. Nah, oke, sekarang jari-jari atom Mg sudah lebih kecil karena dia melepaskan 2 elektron. Benarnya seperti itu. Kemudian kita ubah lagi, kita perbaiki jari-jari anion dari oksigen. Caranya sama, kita ulangi lagi tadi ya, klik property. Kemudian di sini kita pindahkan ke atom dan Mg kita ganti ke O. Nah, sekarang ini jari-jari atomnya 0,74. Kalau dari yang ada ternyata sekian. Sudah kita perbaiki saja itu seperti yang ada. Ctrl V, kemudian kita klik OK. Tidak terlalu signifikan perubahannya. Nah, ini sudah selesai. Struktur kristal yang kita buat sudah selesai. Ini kalau Swiss filling seperti ini. Kemudian ini kita simpan. Kalau memang hanya digunakan untuk aplikasi Vesta, kita bisa langsung simpan. Jadi klik save begini, langsung tersimpan dalam bentuk file dengan ekstensi Vesta. Tapi biasanya kalau untuk keperluan mau diletakkan atau diakses dengan menggunakan aplikasi yang sifatnya lebih umum, biasanya kristal itu disimpan dalam bentuk file lain. Misalnya kita akan ubah ke dalam bentuk file lain, maka kita klik export. Nah, di sini ada pilihan beberapa yang tersedia. Biasanya yang umum adalah pakai PDB atau pakai GIF ya. Kita klik saja di sini, kemudian kita beri nama MGO. Kalau sudah selesai, perlu diingat posisinya di mana, letaknya di mana gitu. Misalnya ini saya letakkan di desktop dan kita tinggal klik save. Nah, selesai.
Kalau mau di Vesta langsung disimpan saja di Vesta. Misalnya saya simpan di Vesta ya. Klik, saya letakkan di Vesta juga, MGO, tapi ini Vesta ya. Saya kasih tanda saja Vesta begitu. Vest. Kita tanda Vest, klik save. Nah, selesai, ini sudah tersimpan. Nanti kalau kita buka lagi dia akan tampilannya seperti ini. Selanjutnya dari yang sudah ada, ini sudah selesai ya, nggak ada urusan kita. Kita bisa tutup ini. Selanjutnya kita coba buka. Ini ya, yang tadi yang Chief ya. Kita buka di Gmall. Biasanya di Gmall itu nanti diperlukan pengaturan ulang. Ini misalnya saya buka di Gmall. Yang ini tadi, kita taruh sini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalau di Gmall kita perlu ubah agar keberulangannya, posisinya tidak hanya 2 atom seperti ini. Nanti akan saya buatkan tutorial tersendiri karena ini sifatnya agak khusus lagi. Tapi intinya sudah oke, ini sudah beres ya. Informasinya sudah benar. Untuk pengaturan macam-macam, ukuran, garis, dan lain-lain bisa dimanipulasi sendiri ya. Ini tinggal mainkan di propertinya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.